Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Semakin Bersinar. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Six of Swords. Kartu kedua. Di sini ada The Hangman. Kartu ketiga. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Two of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Two of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Knight of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Cups. Oke, baiklah. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu semakin bersinar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya King of Cups. Nah, ini menggambarkan sebuah keseimbangan, di mana kamu mulai temukan keseimbangan, baik di dalam dirimu dan kehidupanmu. Dan di saat itulah kamu semakin mampu bersikap tenang, bersikap kalem, tetapi penuh dengan motivasi, penuh dengan langkah terbaik, serta penuh dengan cara pandang yang jauh lebih terbuka daripada sebelumnya. Sehingga baru-baru ini kamu akan mampu menyelesaikan permasalahan demi permasalahan, membawa kemajuan dan peningkatan pada kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan. Sehingga teamworkmu, kelompok kerjamu, tempat kamu melakukan kegiatan juga turut mendapat imbas atas kemajuan kegiatan tersebut. Dan mungkin sepertinya di lingkungan sosialmu, kamu banyak membawa dampak baik di sana. Banyak memberikan ide, gagasan, pemikiran-pemikiran, sehingga ada hubungan sosial yang kembali terbangun dengan sangat baik. Dan karena kamu telah menemukan keseimbangan di dalam dirimu, di saat itulah kamu benar-benar bisa berpikir bahwa nothing tulus. Apapun yang terjadi, apapun tantangannya akan kamu hadapi. Karena kamu berada di ambang antara pembagi, antara kurang dan lebih. Kamu berada di tengah-tengahnya. Tetapi apa salahnya kamu coba, kamu lakukan. Toh kalau gagal bisa kita ulang kembali. Nah, inilah yang kamu terapkan pada kehidupanmu saat ini. Sehingga benar saja orang sekitar, teman-teman, sahabat, lingkungan kegiatan itu semakin merasakan dampak baik dari kehadiranmu. Sehingga memang kamu akan segera mendapatkan begitu banyak penerimaan. Begitu banyak kenyamanan yang dirasakan oleh orang-orang sekitar terhadap dirimu. Dan hal inilah yang akan menjadi faktor untuk maju, tumbuh, berkembang satu sama lainnya antara kamu dan orang-orang sekitar. Sehingga memang pancaranmu, auramu akan semakin bersinar. Kamu akan semakin disayangi, disegani, dihormati dimanapun kamu berada. Karena sikap tenangmu, karena caramu memandang setiap hal dari sudut pandang yang terbuka dan positif. Sehingga kamu benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan,
membawa kemajuan-kemajuan baik pada bidang kegiatan, baik dalam hubungan pertemanan ataupun dalam hubungan sosialmu. Dan hal inilah mungkin yang nantinya akan membuat kehidupanmu benar-benar nyaman dan bahagia. Ya, karena nggak ada lagi penolakan. Satu sama lainnya sudah saling berpandangan positif, saling support, saling dukung. Karena apa? Karena di saat kamu lakukan yang terbaik untuk lingkunganmu, di saat itu pula mereka akan melakukan hal yang sama terhadap dirimu. Jadi akan ada dampak positif untuk satu sama lainnya. Oke, dan keseimbangan ini, ketenangan ini, yang kamu miliki ini menjadi salah satu kunci, ya, di mana kamu akan kembali bersinar, kembali dihargai, kembali bisa memberikan impact ataupun dampak-dampak baik dimanapun kamu berada. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, benar kan? Jadi memang kamu juga sempat yang merasakan namanya jatuh sejatuh-jatuhnya di dalam posisi terendah di dalam kehidupanmu. Kamu juga sempat merasa sedih, kecewa begitu ya. Ada situasi yang gak nyaman, situasi yang kacau, situasi yang gak terkendalikan begitu ya. Tetapi kamu benar-benar mampu melihat itu semua dari sudut pandang yang benar. Kamu benar-benar bisa merasakan bahwa inilah mungkin ujian, bahwa inilah mungkin tantangan ataupun proses yang harus kamu lewati. Sehingga dengan ketenanganmu, dengan keseimbanganmu, kamu mampu mencari solusi, mencari cara, bukan justru malah berlarut-larut di dalam keadaan, malah menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Tetapi kamu fokus terhadap pemecahan masalahnya, terhadap pencarian solusinya. Sehingga benar saja sedikit demi sedikit permasalahanmu terselesaikan. Situasi yang dulunya nggak nyaman mulai mampu kamu kendalikan. Ada langkah-langkah yang tepat untuk kamu bisa terus melangkah maju. Terus membawa faedah, membawa kemajuan, membawa manfaat bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Sehingga di kartu ini menggambarkan kamu akhirnya berhasil mampu mengarahkan perahumu ke arah tujuanmu. Karena kamu nggak pernah berhenti melangkah. Kamu nggak pernah berhenti mencari cara, mencari solusi. Apapun akan kamu coba, apapun akan kamu lakukan. Dalam tanda kutip hal-hal baik ya. Makanya kamu akhirnya sampai pada tujuanmu. Permasalahan selesai ya. Kesedihan dan kekecewaanmu tergantikan ya dengan kenyamanan, dengan kebahagiaan. Karena hal-hal yang rumit di dalam kehidupanmu akhir-akhir ini terselesaikan dengan sangat baik. Begitu juga di dalam hubungan kegiatan, di dalam lingkungan kegiatanmu. Banyak tekanan-tekanan dari kegiatan yang bisa kamu tuntaskan dengan sangat baik. Dan ini juga membawa dampak untuk orang-orang lainnya. Nah, makanya kamu akhir-akhir ini semakin dihargai, ya, semakin respect, semakin nyaman orang sekitar terhadap dirimu. Dan inilah yang membuat kamu semakin bersinar, semakin memiliki pesona, semakin memiliki aura yang berkualitas kembali di dalam dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hangman. Nah, benar kan? Jadi ada perubahan yang mendasar yang terjadi di dalam dirimu dan ada perubahan serta peningkatan-peningkatan baik yang terjadi di dalam kehidupanmu. Ya, kegiatan menjadi semakin maju, semakin berkembang, ya, seperti pekerjaan, bisnis, usaha menjadi semakin lancar, semakin baik, semakin tahu kamu caranya untuk meningkatkan itu semua.
Ya, hubunganmu dengan orang sekitar, dengan lingkungan, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan siapapun menjadi semakin hangat, menjadi semakin harmonis. Karena begitu banyak hal baik yang bisa kamu share kepada mereka. Dan mereka juga seperti itu. Ya, jika kita berlaku baik, berbuat baik, maka kita akan didekatkan dengan orang-orang yang baik. Tetapi begitu juga sebaliknya. Ya, jika yang kita lakukan adalah hal yang negatif, hal-hal toksik, maka orang-orang yang seperti itulah yang akan hadir ke dalam kehidupan kita. Nah, makanya ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan ini benar-benar akan membawa kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi. Ke arah yang lebih bersinar lagi dan berbahagia lagi. Karena apa? Karena kamu mampu melihat, ya, memandang, menilai, memutuskan, ya, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu itu dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang positif. Ya, jadi kegagalan bukanlah akhir menurut kamu, tetapi kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Permasalahan demi permasalahan adalah sebuah pelajaran, sebuah proses agar kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Agar kita ke depannya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Makanya kamu mulai mampu menyelesaikan setiap permasalahan, meningkatkan, memajukan kegiatanmu, hubungan kamu perbaiki, komunikasi kamu perbaiki. Sehingga banyak kenyamanan yang kamu temukan. Dan kenyamanan ini yang membuat kamu semakin optimis, semakin bersemangat, dan semakin mampu menghadapi apapun nantinya yang ada di depan perjalananmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi selain kamu menjadi semakin seimbang, semakin tenang begitu ya, kamu nggak lagi terburu-buru, ya, nggak lagi tergesa-gesa, nggak lagi kekanak-kanakan, ya, nggak lagi pelin-pelan. Ya, di sini tergambar bahwa kamu semakin matang, kamu semakin siap, ya, untuk melewati apapun. Untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti apapun. Untuk menyelesaikan tekanan-tekanan pekerja yang seberat apapun. Karena semuanya pasti ada solusinya. Apapun itu pasti ada cara penyelesaian yang baik untuk satu sama lainnya. Nah, dengan kamu tidak terburu-buru, kamu akan bisa memandang, menilai, memutuskan segala sesuatunya dengan lebih logis, dengan lebih objektif. Ya, jadi kamu akan tempuh segala macam cara agar bagaimana semuanya berjalan dengan lancar dan lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini adalah kesuksesan. Kesuksesan, keberhasilan yang akan kamu raih kembali di dalam hidupmu. Di mana kamu akan benar-benar mampu menggenggam, ya, dunia di dalam genggaman tanganmu. Nah, inilah kiasannya. Jadi apapun akan mampu kamu lakukan. Apapun akan mampu kamu selesaikan. Bidang kegiatanmu akan mampu benar-benar kamu kuasai dengan sangat baik. Karena apa? Karena kamu berani, mau, ingin menjadikan setiap kegagalan, kesalahan, prosesmu di masa lalu sebagai pelajaran yang berharga. Makanya kamu akan semakin matang, semakin siap, semakin seimbang, dan semakin tenang di dalam menjalani hari-harimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, ini mungkin adalah energi untuk teman-teman yang single. Ya, kenapa? Karena ini menggambarkan rasa saling memahami dan cinta yang saling bersambut untuk kamu dan seseorang yang mungkin selama ini ragu, ya, kamu perjuangkan, kamu deketin, tetapi dia belum yakin terhadap dirimu. Dan baru-baru ini dia mulai membuka hatinya. Karena dia benar-benar mampu melihat sinar, kilau yang begitu indah yang muncul dari dalam dirimu. Kamu semakin mempesona.
auramu semakin terlihat semakin positif. Karena selain kehidupanmu semakin maju dan berkembang, kamu juga semakin dihargai, semakin dipandang oleh orang-orang sekitarmu. Karena banyak yang nyaman, banyak yang senang dengan dirimu. Dan hal inilah yang mungkin membuat dia bersedia membuka hatinya untukmu. Karena banyak cerita baik yang dia dengar ya dari orang sekitar terhadap dirimu. Oke, jadi persiapkan dirimu, cinta yang kamu kejar, seseorang yang kamu deketin selama ini akan segera membuka hatinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi mungkin ini adalah intuisi ya. Ini adalah feeling dari kita sebagai manusia biasa. Kamu memiliki yaitu kewaspadaan, ya, kewaspadaan, sikap yang hati-hati, ya. Karena apa? Karena mungkin kamu dulunya pernah kecewa, pernah sakit, begitu ya. Karena perbuatan ataupun omongan ya dari orang terhadap dirimu, dan itu rasanya sakit sekali. Nah, makanya kali ini kamu nggak ingin rasa sakit ini orang lain rasakan, ya. Terlebih itu datangnya dari kamu. Makanya kamu jaga, kamu berhati, kamu waspada. Agar tidak melukai, agar tidak menyakiti, agar tidak mengecewakan orang-orang sekitarmu. Baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, ataupun dengan hal-hal lainnya. Karena kamu tahu itu begitu sakit dan menyedihkan. Tetapi memang perasaan itu sudah kamu lupakan, kamu sudah memaafkan. Tetapi kamu nggak ingin ini terulang kembali dan orang lain juga mungkin kamu nggak ingin orang lain merasakan hal ini terlebih datang dari kamu. Makanya kamu jaga sikap, ya, jaga cara komunikasi, ya, sedapat mungkin nggak ingin, ya, bohong ataupun drama ataupun banyak intrik begitu ya. Karena apa? Karena kamu tahu nih, kepercayaan adalah hal yang paling penting di dalam kita menjaga, membina sebuah hubungan. Hubungan apapun itu. Ya? Karena kepercayaanlah yang menjadi kunci penting yang bisa dipegang dari seseorang terhadap kita. Makanya kamu benar-benar jaga komitmen untuk tidak melukai, menyakiti hati orang-orang karena kebohongan, karena pengkhianatan, ataupun karena hal-hal lainnya yang datang dari dalam dirimu. Dan inilah yang membuat kamu semakin bersinar, semakin memiliki aura positif dan kualitas yang tinggi di mata orang-orang terhadap dirimu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Sahabatku, semoga ya teman-temanku benar-benar akan merasakan happy, bahagia kembali seperti kamu merasa hore ya, kehidupanku oke lagi, kehidupanku bahagia lagi karena sinarmu, kilaumu memang sudah tidak terbantahkan lagi. Di saat itulah kamu akan mampu mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan, dan kilaumu kali ini akan benar-benar bisa menyinari setiap orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.